stuck atau tidak di dalam tubuhnya ya. Tapi setiap dia dikirimin, udah bang tinggal dengarkan nyanyianku, kata ini dia DJ Ayam 2. Itu dia. DJ Ayam ya jadinya ya. Sama dinyanyiin tolong. Teman-teman saya udah mulai terayam-ayam nih seperti gara-gara fried chicken ya. Chicken nih jadinya. Chicken loh. Tapi konsep mateng loh. Dia rhythm dulu di orange buff. Sampai diversnya udah mau pindah. Iya. Datang masuk pakai rhythm, peng langsung electrifying beats. Makanya itu susah diapa-apain kan sih. setidaknya walaupun dia kena, walaupun dia juga hilang ya, walaupun dia juga jadi korban. Tapi legasinya dia itu sisa 1 bar doang orang-orang XP-nya pak. Benar. Dia buang Temen-temen yang lanjutin aja udah. buang spell lawan. Dia buang skill lawan. Iya. Tapi ya kita recap dari itemnya nih. Ya dimulai dari fried chicken. Seperti tadi yang udah gue bilang. Genius dan glowing. Ini make sure siapapun yang kena tabrak. Lebih ke Bruno sih. Ini bukan siapapun. Karena kalau Bruno kan punya Husk Cloud. Dia bisa nendang balik gitu kan. Untuk recover darahnya. Kalau nggak ada efek anti regen. Dan itu naiknya gede. Makanya dia bikin glowing sendiri. Soalnya kalau yang sampai belakang kayaknya nggak ada lagi selain dia. Harus mandiri memang. Ini bener-bener ditabrakin sama Genius One langsung juga loh. Itu yang gue bilang. Genius One di first itemnya dia. Iya sepatu penet, tambah lagi Genius One. Meledak loh. Tolong. Sakit banget pak. Tolong. Sakit tolong. Ada vengeance lagi. Serba salah sih. Jadi Benny dia mau nembak balik ada vengeance. Dia mau kabur pakai flicker tetap dikejar larinya ngebut. Waduh. Oh ini konsep yang matang banget sih dari BTK. Joy XP-nya ini masalah besar loh Joy XP ini. Tapi dari item ya gak bisa ditepungkiri juga kalau Zia farmingnya juga bagus banget tadi lu. Buset 11.000 goldnya Zia. 11.000. Ini GPM-nya udah mau 1.000 berarti loh. Hampir 1.000 GPM berarti. Ya. Gak tumbang sama sekali. Dan kita akan lihat nih untuk settingan emblemnya. Masih sama kah? Karena kalau di Granger yang sebelumnya dia menggunakan emblem yang sama ternyata. Impurage juga. Dengan FOB juga. Talent pertamanya Trill. Nah ini juga opsi yang bisa kalian pakai kawan-kawan ya. Talent pertama bisa sih diganti-ganti. Talent kedua rata-rata masih pakai FOB ternyata. Ya. Sementara dari ini Bergen Hunter jajannya enak ya. Lethal Ignition juga itu. Pantes. Zane-nya pakai attack speed talent satunya. Biar lebih cepat jungle sih. Karena gue rata-rata ngeliat Fredrin dulu pakai Trill atau Vitality. Tapi sekarang ya pakai Swift aja nggak apa-apa sih. Ya Fredrin memang nggak dependent attack speed. Tapi ini kita bahas soal farming. Soal farming cepet. Nah pakai Swift ya pastinya lebih cepat. Ini dikasih Bruno tapi nggak bernafas sama sekali Brunonya. Gak dikasih nafas bang. Udah tenacity loh. Gak bisa. Tetap nggak kuat bos. Katanya ini tembus bos masalahnya bos. Karena karena cicilan awalnya begitu besar yang dikasih kan tadi pemain-pemain yang dari BTK ini gitu loh. Jadi teman-temannya ataupun ya pemain dari BTK menyelesaikan ya sangat cepat aja gitu loh. Saya dobrak damage awalnya langsung meledak gitu semuanya. Power 9 gak ada yang tumbang bang. Gak ada perfect objective ini cuma turtle aja tadi keambil 1. Itu juga yang ngambil Benny pak. Kelasitnya Benny. Tapi dari buffnya aja udah kelihatan tuh purple buffnya udah diambil. Banyak banget sama Fredrinnya. Goldnya beda 12.000 di akhir. Dex alpanya kayak gak ada gimana ya. Kayaknya dia memang assassin deh. Kayak gak ada HP-nya gitu tadi alpa. Itu kena Rhapsody di depan muka. Terus kena korban gesek Joy juga. Iya. Korban duality. Wah dia banyak korban banyak banget korbannya. Dan jangan lupa juga nih kayak. Ya ngomongin soal alpha 2 kali misplaynya loh. Mungkin nanti ada di highlight yang bisa kita bahas juga. Oke. Tapi untuk MVP loh. Zia apa chicken? Chicken sih gue. Chicken ya. Chicken. Yang beraksi fat chicken sih tadi. Gue chicken banget. Dan shark ternyata. Ini gak ada shark gak ada di depan. Bener. Ya. Makasih ya Pak Produser ya. Kita udahan dulu. Thanks for watching guys. kita ngomongin antara Zia atau Fat Chicken. Yang jadi MVP Shark. Tapi ya jelas lah. Tapi kuda hero. Iya kan yang gue bilang. Ini tanpa adanya Shark. Itu gak ada yang di depan loh. Dengan dominance Blade Armor juga. Legend Gem tetap gak dijadiin. Ya walaupun memang banyak yang bilang Hylos ini hero 1 tombol bang. Nyalain skill 2 maju ke depan. Iya tapi dia bisa jadi MVP di M6 bos.
Gak apa-apa hero 1 tombol, yang penting jadi MVP di M6. Hero 1 tombol. Lawan ordernya saya sekali dong dipencetnya. Iya, pokoknya nyalain skill 2 udah analog doang ya dimainin lo, analog doang. Berarti hidup lo tergantung analog. Tapi sambil kita lihat juga untuk MVP highlight. Nah ini dia nih, ganking awal. Kan gue bilang kan tadi lo, gue gak tahu kenapa di M6 ini jarang banget ada orang nge-ganking karena gold lane kan. Ini sekalian lo tadi itu. Iya, tapi gue tadi sempat bilang kecuali BTK dan juga Fnatic Onyx. Lihat kan BTK menit 2 abis starter langsung ke gold. Ini lo sini lo. Waduh, bagus banget tuh. Iya, minion Fury udah kena banyak. Tapi damage-nya memang gak cukup. Itu Benny sampai ngap itu. Di sini chicken lama lo kena. Walaupun di sini chickennya hilang ya. Ya, karena Tapi kayak Vengeance juga sih. lama banget. Lama dan tuker 3. Iya, Itu gak, selama-lamanya. gak bagus sih. Dan ini nih, set datang lihat alfanya, hilang langsung. Kena damage dari Hun, kena Dead Sonata. Wah, kena banyak banget itu tadi. Shit deh. Ini belum lagi ya, dikirim terus. Dia dikirim ke depan, terus Dikirim Electrifying Blades. Dikirim terus. Ya memang sih, akhirnya tumbang. Tapi ngebuang skill dari lawan, ngebuang Iya. spell dari lawan. Bikin Bruno-nya dari Benny dia nggak berani gebuk lagi, nggak berani nge-hit lagi. Dan jangan lupa nih, damage-nya bukan cuma dari Fight Chicken. Justru Fight Chicken itu bukan damage utamanya loh. Iya, Zia dan itu dia teman-teman ya. Lagi dan lagi Bruno 2 game belum bisa menemukan kemenangan. Granger 2 game, oke. hashtag stop Bruno, stop Bruno. Kita mulai dengan Beatrix dan juga Granger. Atau kita kembali aja ke Trinity, Moskov, Cloud ya, bisa yuk. Karena ya dari Bruno-nya tadi seakan-akan kayak gak sempet jadi loh. Iya. Udah ketabrak terus. Sekalinya udah jadi item kuncinya, musuhnya lebih jadi. Itemnya lebih jauh. Ya mungkin juga tadi ya dengan penggunaan dari roamer screeningnya juga agak sulit gak sih Lim ujung-ujungnya dengan menggunakan Jawhead kayak begini. Ya Jadi mereka juga dari mid-nya aja udah kayak sulit banget gitu loh untuk bisa menyamakan ataupun bahkan nge-screen. Mereka ingin melakukan inisiasi karena sekalipun ejectornya mau dikeluarkan, contoh lah entah Hylas yang dilempar ataupun Vexen yang dilempar, mereka juga nggak cukup damage gitu loh di awal-awal. Dua tengahnya juga nggak punya damage yang cukup gitu loh. Cecil butuh stack dulu bang. Mungkin gue bisa bilang kesalahan mereka dimulai dari turtle ketiga loh. Turtle ketiga. Masih di fight, maksudnya udah kelihatan Iya, gak iya. bisa. Mereka masih fight. Tapi sambil kita lihat juga ya untuk item dan emblemnya nih kawan-kawan. Ya ngelihat dari item yang agak sedikit telat tadi dari Bruno-nya. Memang kondisi keuangannya gak terlalu baik nih, mohon maaf. Karena dari Granger-nya Benny, buset. Ini pakai Endless Battle juga. Ya. War Axe Endless Battle, Hunter Strike cooldown-nya sebenarnya 30%. Udah oke banget, tapi true damage ini loh yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ada true damage dari War Axe, ada true damage dari Endless Battle. Tambah penetrasinya juga cukup karena ada 2 item penet nih sebenarnya. Tanpa defensive item sama sekali, bahkan si Halbert. Ini make sure darah mungkin nanti dari Hun ataupun darah dari Zia itu nggak naik ketika tempur. Eh, dari Hun. Nah, Hun 106 emang nggak kena. Nggak ada point dead-nya. Tapi dia juga nggak punya waktu untuk bisa mempertahankan dari base terus-terusan tadi udah nge-spam banget dengan bad fish-nya, bad impact-nya. Tapi apalah daya dengan rekan-rekannya yang berguguran satu persatu, sisa dia sendiri ya nggak bakal kuat juga gitu loh. Dimana tadi dari Benny-nya sulit banget untuk diambil. Oke. Balik lagi ya, ngomongin soal Shark tadi yang sempat Pulung bilang juga. Di awal masih bisa lah nutupin. Tapi makin lama dimakan. Apalagi pick cicinya ini bener-bener sesuai sih dengan konsepnya Falcon juga. Match up sama Glue enak di awal. Dan juga pas team fight juga buat ngejar Cecil Bruno juga siap. Iya. Apalagi pakai Winter juga loh, safety banget nih. Dari cicinya juga nggak bisa untuk dibalikin lah. Nggak tumbang sama sekali, 0 point dat. Dan ya untuk emblemnya. Faktor emblem pasti untuk Cici. Talent pertamanya nggak pakai Inspire. Biasanya pada pakai Inspire nih untuk cooldown reduction. Biar Yoyo Blitznya bisa lebih spam lagi. Tapi ya pakai Agility juga untuk ngejar ke bagian belakang. Karena movement speednya nggak ada pakai emblem Factor soalnya. Festival of Blood dan juga Brave Smite. Ya ini emblem dasar juga. Untuk Glue Fight Chicken. Menggunakan 2 lari ya. Pastinya dari Agility dan Wilderness Blessing. Sementara kalau dari Granger yang tadi gue bilang perbedaannya dengan Granger sebelumnya di match pertama adalah talent pertamanya pakai Thrill. Ya. Tapi di sekarang Benny dia menggunakan Rapture. Ya sebenarnya oke-oke aja sih. Mau pakai Thrill Rapture intinya itu dua-duanya tuh ngedamage offense. Dan ya Cecilian basic common emblem masih belum bisa tadi untuk mendapatkan stacknya. Dan post game yang akan kita lihat. Perbedaan cult ini gak turun loh di tadi. 9.000.
turun sedikit tadi dengan satu momen mereka ngebalikin ya. Mm-mm. Yang tadi ada sedikit ya problem sekarang udah sering banget kelihatan yang di saat mereka punya lord gitu. Beberapa tim punya problem dengan itu. Iya kan. Terus Ada lord malah mereka yang kena berapa orang. kontes lagi tadi. Semenjak ya gue bilang tadi semenjak turtle ketiga, gue ngelihat dari BTK masih mau ngekontes turtle ketiganya. Wah, itu udah susah banget. Mereka terpukul pas Mobazzen kena solo kill sama Cici. Nah, itu tuh pukulan keras tuh dari mereka. Akhirnya ya merekanya pun mundur gitu kan. Merekanya nggak mau yang team fight gimana lagi setelah Mobazzen tumbang. Tapi kenapa nggak dari sebelumnya aja nih langsung diputuskan, oke kita nggak usah kontes biar nggak ada korban terlebih dahulu. Belum lagi dengan perfect objektif 3 turtle, 2 lord, 9 turret juga yang diungguli. Bahkan cuma 1 turret yang hancur. Dan MVP-nya akan jatuh ke tangan siapa nih kira-kira nih? Royal Milk Mereka atau Benny? Ntar beda lagi. beda lagi. Lihat dulu nih Benny. Oh, Benny. Iya karena memang dia tumbang 1 kali aja. Dan GPM-nya hampir 1000 GPM juga. Setiap kali mau masuk ke high ground atau pertahanan dari base untuk BTK, pasti dibuka dengan Death Sonata yang kena ke arah Hun. Nanti kita bisa lihat mungkin dari MVP highlightnya ya. Ya selain dari Death Sonata memang sih tadi ada Glorious Pathway, ada Curtain Call juga. Itu yang bakal ganggu banget sebenarnya posisi dari Hun yang bikin dia nggak bisa ngasih damage sama sekali. Tapi utamanya ya tetap 2 Death Sonata yang rata-rata itu menjadi openernya. Yap. Ini dia ya. MVP by Kope jatuh ke tangan dari Benny. Benny nanti dapat saldo 16.000. Wow, traktir Diamond. Traktir Diamond. Boleh. Tapi ya, kita sambil ngeliat untuk MVP highlightnya terlebih dahulu. Ada momen mungkin yang tadi gue bilang kan, yang jangan sampai scale snowballingnya berhasil. Di awalnya udah kelihatan tuh, dimana Mobazzennya bisa di kill terus-terusan, masih mau masuk gitu kan, masih mau kasar. Itu ya agak susah, dan Glorious Pathway ini sih yang jadi masalah banget. Walaupun mereka rata-ratanya ada korban juga. Tuh. Itu yang gue maksud tuh. Death Sonata dulu. Pasti ada Death Sonata 2-3 kali. Yang dibuka sebelum team fight-nya dimulai. Maksa Hunnya entah itu pas dikejar sama Hylos harus pakai spell. Harus buka ulti dulu. Dan ya untuk defense terakhirnya sebenarnya udah lumayan bagus. Udah lumayan oke juga. Tapi ya mau gak mau nih. Karena masih ada Granger yang free banget, liat Benny no. Iya, Benny udah kerja keras banget itu. Bebas banget dia. Wah, benar-benar kerja keras tapi kena Rhapsody depan mata. Lusa. Besok Lusa tuh yang ini dulu yang Elim. Iya, besok kan yang sedih-sedih kan. Itulah ya Iya. pokoknya. Yang Elim aja lah pokoknya. Betul. Jadi besok yang pulang-pulang aja lah teman-teman. Hari ini belum ada yang pulang. Belum. Malah kita hari ini menghantarkan tim-tim ini untuk bisa melaju ke babak knockout. Betul. Jadi masih ada kesempatan untuk tim-tim yang berlaga di hari ini apabila mereka kalah. Dan ngomongin soal knockout berarti udah 2 lagi ya. Udah lagi. Wih. 2 slot lagi nih sold out. Sisa di hari ini berarti sisa 1 lagi. Sisa 1 nih. 1 nanti di match terakhir. Oke, itu dia ya. 1 lagi di hari ini. 1 tim yang akan kita antar. Karena yang barusan juga menjadi slot kedua yang diambil. Dan Falcon sih luar biasa dingin banget player-playernya. Tenang. Kayak tadi menang ya. Yo. Santai. Respect. Mantap. Ini respect. Respect. Tapi di game pertama emang mereka tuh dihancurkan loh. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau ngeliat dari game pertama ini 2-0 sangat mungkin terjadi. Betul. Untuk BTK. Tiba-tiba ganti konsep. Yang dimana tadi konsepnya udah bagus. Mereka ganti. Yang dimana tadi menyerang terus jadi defense lagi. Ketika lagi defense ditabrak, hancur. Mereka bingung harus ngapain. Mereka coba balik ke konsep pertama. Udah tapi kan? gak bisa. lagi. Kondisinya udah berbeda. Yap, itu dia. Dan saat lagi kita akan mendengarkan nih bagaimana interview nih. Bersama siapa lagi nih interviewnya? Dari Falcon ya. Akan Gue pengen lihat siapa? Dex-nya atau kayak enggak Goldland. Benny. Pengen lihat Benny. Benny ya. Kayak kalau bisa sekalian nitip pertanyaan, gimana pendapatmu tentang Bruno? Buset deh Bruno. Tapi Bruno menang akhirnya. Akhirnya di hari ini ya, untuk Marah hari ini. lu sih bilang stop Bruno. Iya, makanya Marah Bruno. marah Brunonya. Harus digituin berarti ya. Harus dipanasin dulu Brunonya. 3 game bos di pick kalah bos. Game keempat baru menang nih Bruno. Kamu Bruno bos. Tapi di hari-hari sebelumnya yang pick Bruno win. Hari pertama dari 8 game 7-nya itu Bruno menang. Makanya Selebihnya tuh malah di hari pertama tuh hashtagnya korban Bruno. Makanya sekarang udah mulai ya, karena udah ya pasti setiap orang juga kan belajar loh. Iya, nongkrong Iya. itu bertujuh-tujuhnya itu korban Bruno. Ya udah kalau gitu ini dia
Interview bersama dengan Falcon. Then ever, Falcon Esports advances to the knockout stage. I am here with Royal Milk. First of all, congratulations. Thank you. How are you feeling? Are you nervous? I'm a little excited. Excited. Yeah. Yes, it was an amazing 2-1 series. Look at the crowd. Okay, now I'm gonna be honest. Falcon just made MOBA Zane's Fredrin lose. Now that's something very difficult because even Fnatic Onyx Philippines couldn't do it. How did you guys do it? But တွင်းကကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ပတ်တွင်းကကျွန်တော်ကပေးပြီးရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ So we wanted to avenge BTK because we heard that they are so good. I see. So, are you satisfied after winning against them? Yeah, I'm certified. You feel satisfied, you feel happy. Yeah. Okay, now previously we talked to Dax, and Dax said that Falcon Esports' goal for M6 is to surpass whatever standards Burmese Goals has done in M2. Royal Milk, what's your personal goal for M6? Champion? I don't know. Share with us. Yes, champion. Champion, that's your personal goal. We can see that the crowd really, really loves it. Okay, now Royal Milk, maybe you can give us a little bit of an insight. I heard that the reason why your IGN is Royal Milk is because you like milk. Yeah, I admit. Why do you like milk so much? No, I open a refrigerator and I see meat, and then I name my name as Mick, I see, then why Royal? and I upgrade my name as Ryan and Mick, Ryan Mick. I see. As a kid, does it like remind you of you as a kid? You like to drink milk as a kid? Yeah, So that's also the reason why. yeah. Okay, I like it, a bit nostalgic. He opened the fridge, he saw a bottle of milk. He's like, you know what? I'm gonna name myself Milk. I like that. Yeah. Okay, Royal Milk, one last question. After an amazing series, we can hear that the arena here in Malaysia, so many Burmese people came to watch and support you guys. What do you want to say to them? Look at them. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကြည့်နေတဲ့ online ပေါ်ကနေအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Thank you so much for everybody who come and support us here. All right. Thank you very much, Royal Milk. Congratulations on advancing to the knockout stage. And of course, amazing crowd for Falcon Esports. And with that, let us throw it back to the panel to break down how they went up against BTK. Royal Milk. Kulkas, lihat susu. Oke, nama gua Susu. Aneh-aneh memang filosofi dari nickname-nickname-nya. Kalau berarti gua ganti nick Water. Buka kulkas lihat air doang gua. Kulkas gua mah air isinya. Kulkas dia kering isinya susu. Kulkas saya isinya coklat. Ya coklat namanya berarti. Coklat. Bisa. Gua Oh enggak, nama gua empty aja nanti lu. Hah? Buka kosong. Es batu, apa ya guys batu. Tapi itu dia kawan-kawan ya interview bersama tim Falcon. Tim keempat yang berhasil mendapatkan slot di babak knockout nanti. Iya. Dan di hari ini berarti sisa satu slot lagi loh. Betul. Satu slot lagi nanti berarti antara CFU sama satu lagi Tim Spirit. Tim Spirit. Ya. Kalah nggak gugur, menang babak knockout. Nah, ya wes kalau begitu teman-teman ini dia deretan dari item-itemnya ya. Tertinggal lagi dan lagi pemain-pemain dari BTK. Nggak pakai War X dari Zia ya, agak sedikit beda tadi konsepnya dengan Falcon yang menggunakan Granger. Dan ya, balik lagi untuk Bruno. Itemnya akan gini aja sih, nggak akan beda jauh. Ya, Itemnya akan tetap ada di Husklaw, ada di Berserker Fury, ada di Malefic Gun. Mungkin perbedaannya dari Zia itu berkali-kali gue lihat dia bikin Malefic duluan sebelum Berserker, setelah Husklaw. Jadi untuk item keduanya tuh Malefic kalau Zia ya. Nah, dan secara garis besar user Bruno gue liatnya tuh Husklaw dan Berserker dulu, baru dia ke arah Malefic Gun. Nah itu yang bikin bedanya. Tapi ya kurang lebih bakal sama.
Sementara Fight Chicken mode gendong bos. Genius, Holy Crystal, Divine Glaive. Ini item yang memang mematikan sekali untuk lompat ke belakang. Bukan make sure dapat kill, tapi make sure damage-nya bisa ke-deliver dengan baik. Yap. Oke, dan sekarang dari set talent emblemnya tuh. Perbedaan dari Beda-beda ya tiap game. Iya, ya tergantung situasi juga kan, situasi dan kondisi. Tapi kalau dari jungle kayaknya bakal sama dong untuk set emblemnya juga, gak bakal yang gimana-gimana kan. Karena settingan emblem awal untuk jungle tuh, ya udah nih Mobazin, Frederick 3 game, tiga-tiganya Swift, pakai Conclusive Blast juga. Sementara kalau dari Dax juga sama Trill, dan dia pakai Courage. Seasonal Hunter juga untuk percepat ya, anggaplah Seasonal Hunter ini pasti ya untuk jungle ya. Jadi talent keduanya pasti ini, terus ke pertama dan terakhir aja yang beda. Tapi kalau jungle tuh template-nya sama, kecuali Joy lah. Joy bisa gonta-ganti template. Sementara itu sekarang dari game startnya, bodoh. Ini Lumayan dari ya. Zia sih udah boleh ya, dia nganterin damage-nya gede banget loh. Dia doang lebih tepat. Dia doang tapi. Karena gue nggak tahu kenapa, tapi Hunnya pasif banget. Jujur kayak apa karena spell ya? Mending dia pakai flicker aja sekalian. Yap, Dia udah- ambil implosion. Udah nekat aja sekalian gitu loh. Iya, jadi kayak dia ambil implosionnya nih. Iya sekarang mungkin enak dia bisa di implosion misalkan sama Kit X nih. Dia bisa kabur gitu kan pakai purify. Tapi gue mendingan sekalian dia pakai flicker. Dia ambil implosionnya, dia duluan yang maju sebelum Kit X-nya maju. Dan ya sebenarnya kalau damage deliver Zia emang satu-satunya. Harapannya sebenarnya selain Zia ya di Hun kan. Dia poke damage lah, main front to back tipis-tipis. Malah Fat Chicken yang lebih gede daripada Hun. Gak sesuai ekspektasi sih jujurnya dari Hun. Dan MVP by GoPay. Karena siapa nih? Dax kah? Royal Milk. Oke. Royal Milk. Oke, saya buka kulkas, saya lihat susu. Sama saya. Kenapa Royal? Ya sebelumnya nama saya Royal. Ada susu jadi Royal Milk. Dia buka kulkas yang adanya sambal giling gimana? Cabai giling. Namanya. Cabai giling. Tapi ya udah jelas banget nih perbedaan dari Royal Milk dari Povis pada umumnya nggak langsung pakai War X ya. Bahkan ini mau menuju ke arah War X nih, tapi di item terakhir tetap pakai mode defensif Thunderbolt di item pertama. Terus ada Brute Force dan Oracle, ini dia main cooldown juga nih sebenarnya nih. Jadi cooldown skillnya lebih cepat, terus mainin stacking juga. Brute Force ketika stacknya penuh itu nambahin efek Reduce Crowd Control gitu. Kayak Tab Boots. Itu enak banget, jadi kena stun bisa lari juga. Yap, dan ini dia MVP highlight kita ya. Pergerakan dari Royal Milk di game sebelumnya. Dari turtle pertama sih udah kelihatan nih Royal Milk aktif banget bos. Dia bisa ngezoning di bagian depan karena beda seperti game sebelumnya. Yang dimana mereka punya Tigreal. Mereka bisa untuk ngacak-ngacak juga. Dan memang sih pertempuran di Purple Buff ini lama banget sampai Grangernya hadir loh. Ini bayangkan Granger Gold Lane hadir di menit 2 ini jarang terjadi sebetulnya. Tapi tetap aja Royal Milk yang bakal jadi masalah terbesar. Dia nahan damage yang banyak, dia bikin space yang besar, sampai akhirnya ya tetap tumbang juga. Dan cuman berkali-kali juga implosion yang dimiliki oleh Kita Kit X juga bagus banget loh. selalu implosion ke arah Mobazin dan pas turtle-nya udah sekarat. Berkali-kali kena terus. Udah. Habis itu nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi BTK. Iya, jadi nggak ada kontes retribution gitu loh, nggak ada battle retribution. Karena pasti satu pihaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh lihat tuh. Wah, itu bagus banget. 2, 3 hilang itu langsung instan. Bahkan 4 nih menuju 4 karena Mobazinnya akhirnya dikejar-kejar juga. Dan ya itu dia, tertangkap juga akhirnya oleh Royal Milk. Close game-nya juga jelas sih, ini udah nyata banget kayak nggak ada chance untuk balikin keadaan sama sekali. Dari goldnya udah kalah, dari minionnya udah mulai menumpuk, dengan damage Bruno-nya Benny yang terlalu sakit, itu kayak nggak ada chance sama sekali. Ya. Selesai lah sudah match yang kedua.